Manusia tercipta di muka bumi sebagai makhluk sosial. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki sifat untuk mudah membantu dan menolong orang lain dikala sedang kesusahan. Ya, kondisi menyedihkan saat ini sedang menimpa pada Putra, mantan anak asuh Ashanti yang dahulu. Karena tergetar hatinya, sehingga Ashanti mau membantu biaya pendidikan Putra. Hal tersebut Ashanti lakukan karena melihat perjuangan Putra berjualan cilok untuk bertahan hidup. Namun sayangnya di tengah perjalanan waktu kebaikan Ashanti seperti dibalas dengan air tuba oleh Putra yang justru menuding Ashanti menelantarkan dirinya. Lama tak ada kabar, justru kabar menyedihkan menimpa Putra yang tempat tinggalnya di daerah Jurangmangu, Tangerang Selatan mengalami kebakaran. Harta bendanya satu-satunya yang dapat diselamatkan adalah hanya baju kaos jersey yang digunakannya bergambar klub sepak bola Inter Milan. Kondisi menyedihkan ini pun akhirnya membuat Putra memohon dan meminta tolong sekiranya Ashanti dapat membantu dirinya yang sedang tertimpa musibah kebakaran. Putra juga meminta agar hati Ashanti dapat terketuk hatinya dan dapat membantu kesulitan yang sedang dihadapinya saat ini. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan dan menyedihkan, seperti itulah gambaran cerita kehidupan Putra, mantan anak asuh Ashanti yang dulu pernah dibantu dengan ikhlas oleh Ashanti. Ya, rumah bangunan semi permanen yang ditempati oleh Putra pada hari Rabu pagi 25 Agustus 2021 mengalami kebakaran di daerah Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ya, Putra yang merupakan penjual cilok sempat ditolong kehidupannya oleh Ashanti. Namun seiring perjalanan waktu, Ashanti merasakan sakit hati yang sangat dalam karena Putra yang telah ditolong oleh Ashanti dengan sepenuh hati dan ikhlas justru dituding malah menelantarkan Putra. Dan kini kondisi Putra yang saat ini kediamannya untuk berteduh sudah dilalap dengan kobaran api. Harta bendanya di dalam rumah semi permanen itu pun hangus dilalap api. Harta yang tersisa kini tinggal baju yang dikenakannya saat ini, yaitu sebuah kaos dengan jersey klub bola Inter Milan. Dirinya pun berharap semoga saja Ashanti mau membantunya saat ini yang sedang tertimpa musibah. Berikut petikan curahan hatinya seperti dikutip dari kompas.com dan tribunjakarta.com. Sekarang sudah kebakar semua barang habis. Mesin cuci, ijazah SD aku, alma mater sekolah aku juga gak kebawa. Alhamdulillah selamat semua, cuma itu motor, mobil ada yang kebakar, barang-barang ludes semua. Ini saja aku baju tinggal ini. Belum ngasih tahu Bunda, semoga saja Bunda bisa bantu warga. Sebelumnya, awal mula Ashanti ingin menolong Putra lantaran Ashanti tersentuh hatinya melihat perjuangan Putra bertahan hidup dan mencari nafkah di usianya yang masih dini dengan cara berdagang cilok. Dengan hati yang tulus dan penuh kasih sayang, Ashanti menolong Putra dengan membiayai pendidikan Putra. Namun, seiring perjalanan waktu, bagaikan air susu dibalas dengan air tuba, Putra dengan didampingi seseorang melangsungkan konferensi pers di depan media, serta menuding Ashanti telah melakukan penelantaran anak. Maka hancur dan kecewalah hati Ashanti bahwa pertolongannya yang ikhlas justru mendapatkan tudingan menelantarkan anak. Ketika memiliki rezeki lebih, maka sudah sepatutnya kita berbagi rezeki yang kita miliki kepada orang yang sangat membutuhkan. Dan hal tersebut menurut Ashanti sudah dirinya lakukan kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan, jauh sebelum berbuat dan memiliki niat yang baik dan tulus kepada Putra. Dan tentu saja
Ashanti melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia yang benar-benar membutuhkan, datang dari hati yang ikhlas, tanpa ada pamrih apapun. Maka, ketika Ashanti berbuat baik kepada putra, tentu saja niatnya adalah agar putra dapat mengenyam pendidikan untuk bekal putra di masa yang akan mendatang, sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik. Ashanti pun membantah jika niat baiknya kepada putra hanya untuk konten di media sosial miliknya. Inilah pernyataan kekecewaan Ashanti terhadap putra beberapa waktu yang lalu. Pesantren yang sama, kemarin juga dari pihak pesantren mengasih support ke aku gitu, dan mereka juga sedih sih dengan kejadian ini karena mereka yang paham banget dari awal masuk udah banyak sekali drama yang terjadi gitu. Jadi mereka tetap sabar karena aku bilang tolong dong jangan sampai anak ini kayak harus bisa ini, akhirnya bisa gitu. Pas pulang pas di pesantren awal-awal sakit terus, abis itu aman. Pas pulang karena COVID, karena harus pulang, nah udah dari situ nggak tahu ada kenapa yang masukin, dari situlah minta berhenti lagi gitu. Tadinya selama di pesantren cuma sakit ini, sakit itu doang, tapi nggak dia masih bisa lah, orang-orang di pesantren masih bisa untuk apa? Masih bisa menangani gitu. Karena pesantrennya bukan pesantren yang bagus, pesantren yang memang kita juga milih pesantrennya yang ada ekskulnya. Mereka tuh ada, kalau lagi COVID mungkin nggak tahu ya, lagi ada berenang, ada macam-macam gitu. Ada pengaruh orang nggak sih mungkin? Kenapa? Ada pengaruh orang lain mungkin? Ya nggak tahu ya, jangan kan kita nggak boleh seuzon. Tapi menurut kesaksiannya dia waktu terakhir kali ada bikin video sama aku yang akhirnya aku tarik videonya karena menurut aku takut dia dibully gitu. Tapi bener yang aku takutkan terjadi lagi gitu. Tapi udahlah. Tadi aku bilang ya ada video yang kita panggil keluarga Aulia, keluarga Putra, ada kakaknya juga, kita udah bilang bahwa yakin, nggak nyesel, begini loh, begini, tapi dia tetap sepertinya nggak, aku mau disekolahin sama kakak-kakakan aku, dia nggak nyebut nama siapa, jadi ya udah oke. Cukup lah, maksudnya kan nggak mungkin kita terus-terusan merayu gitu. Gini, saya itu dari zaman dulu ada anak namanya Yesti di Sumba. Kalau yang ngikutin pasti paham, itu jauh sebelum YouTube, mungkin nggak tahu deh, pokoknya jauh lah sebelum itu kita udah melakukan hal-hal kayak cerita gini. Sebenarnya bukan buat apa-apa ya, tapi maksudnya ada rezeki lebih kan, kita membantu orang tuh adalah sesuatu yang harus dilakukan secara ikhlas gitu sebenarnya gitu, dan bukan buat konten gitu. Kalau konten ya selama aku sama dia berapa konten aja gitu kan bisa dilihat aku, dan kalau memang cuma konten aku udah jelasin ke dia, Put, kalau kamu dipengaruhi kakak-kakak yang kamu bilang itu buat konten, kamu coba ngapain Bunda sekolahin 3-4 jam dari Jakarta, selama di pesantren nggak bisa bikin konten kan Bunda gitu. Niat aku memang benar-benar hanya pengen anak ini bisa jadi orang yang sukses daripada dia sekarang sambil sekolah. Terus dia kalau cuma jualan cilok, aku dengar kan belakangan dia ada banyak yang nggak tahu lah gitu. Tapi ya mungkin itu jalan hidupnya yang dia inginkan, jadi kita juga nggak bisa memaksakan. Jiwa sosial Ashanti memang telah tertanam dalam karakter Ashanti yang sangat baik hati. Hatinya akan selalu tersentuh manakala melihat penderitaan orang lain. Salah satunya adalah dengan cepat Ashanti tergerak hatinya untuk menolong korban kebakaran yang terjadi di daerah Tanah Abang, Jakarta. Dan baru-baru ini telah terjadi musibah kebakaran yang menghanguskan 7 rumah di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat hal tersebut membuat Ashanti, istri dari Anang Hermansyah, ikut turun langsung membantu korban kebakaran dengan memberikan paket sembako serta makanan dan melihat langsung situasi tempat pasca kebakaran. Ikut turun tangan dalam membantu korban kebakaran, Ashanti pun tak sendirian dalam menjalankan aksi bantuan sosial tersebut. Aktris sekaligus penyanyi itu datang bersama putranya, Azriel Hermansyah, yang menemani sang ibunda dalam membantu korban kebakaran yang terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, alhamdulillah hari ini memang kita lagi dapat kabar bahwa ada yang
tempat yang kebakaran di sini, dan ada 12 kakak tapi isinya hampir 150 orang. Jadi bayangin satu rumah tadi yang kebakar itu yang belum hancur, yang lain tuh banyak yang lebih hancur. Ya maksudnya hancurnya karena kena kebakaran ya. Satu rumah segitu isinya 20 orang. Bayangin berarti satu rumah isinya bisa berapa kakak gitu. Jadi memang sudah pasti padat banget ya, dan memang akhirnya 150 orang dikumpulkan di tempat tadi selama tempatnya masih dibenerin gitu. Jadi ya kita datang ke sini untuk memberikan sedikit sembako, dan juga tadi aku bawa makanan, ada 150 makanan juga untuk mereka, ya sedikit tapi semoga bisa membantu ya, karena belum mendapat bantuan apa-apa. Dan untuk rumahnya sendiri mereka lagi urus juga agar bisa diganti, bisa dibangun lagi gitu. Jadi ya kita karena kasihan juga sih, lihatnya kan ini lumayan dekat dari tempat kita, tapi kondisinya lumayan memprihatinkan gitu. Oh, kita sih kegiatan begini udah bertahun-tahun ya sebenarnya, cuma kadang kan ya memang mungkin nggak kita ini gitu, tapi udah bertahun-tahun kita melakukan kegiatan ini gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin kan kita ke nakes juga, terus juga ke rumah sakit, ke tempat-tempat yang lagi isolasi, yang lagi kena COVID tapi lagi isolasi. Nah sekarang kita karena dapat kabarnya di sini, ya kita kesini juga. Jadi bukan hanya kita kasih ayam asik, tapi juga bawain sembako juga, karena ada beras dan lain-lain, supaya mudah-mudahan bisa meringankan mereka, karena 150 orang ada di dalam sana, ada bayi juga, ada anak kecil juga, kasihan banget lihatnya. Semoga aja cepat mendapat penanganan dari pemerintah ya. Aku kalau kegiatan gini emang gantian, kadang dia yang turun, kadang aku, kadang Jiel gitu. Cuma karena memang ini lagi aku yang bisa. Cuma memang kalau lagi pandemi gini kita tuh banyak keterbatasan ya, takutnya terlalu lama kita turun juga nanti menciptakan kerumunan, jadi harus buru-buru juga karena nggak enak juga. Tapi kita ngeliat juga tadi kondisi di sini banyak yang masih ya, untuk mereka ngumpul di 150 bareng untuk di satu tempat begitu, gimana ya penanganan COVID-nya di sini juga kita belum tahu ya. Tapi mudah-mudahan dari Pak RT dan Pak Lurahnya tadi sudah memberikan arahan bahwa ada membatasi untuk keluarga per klaster, juga harus pakai masker dan lain-lainnya. Mudah-mudahan prokesnya tetap dijalankan ya. Kan kita punya Yayasan Dean Mansyah ini udah hampir 5 tahun ya, udah hampir 5 tahun gitu. Dari mulai di luar, kalau dulu kalau nggak pandemi kita bisa kemana-mana, bisa keluar kota gitu. Tapi karena kita memang ngadain kegiatan ini bukan dari donatur atau bukan dari siapa-siapa, memang gerakan kita sendiri. Jadi ya mungkin masih terbatas gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi kan pasti dengan walaupun kita yakin dari pada saat pandemi gini pasti udah banyak juga orang yang melakukan kegiatan-kegiatan kayak begini. Mudah-mudahan bisa membantu. Kasihan banget tadi ngeliatnya juga 150 orang terkena dampak begini kan juga, dan mereka harus ditempatkan satu tempat begitu. Ditanya apa juga tadi kayaknya mereka udah sedih banget gitu. Dan aku pas datang ke tempat yang kebakarannya kan lihat sekecil itu diisi berapa kakak, hampir 20 orang. Alhamdulillah dong, kita senang. Pasti semua orang punya dalam hati kecilnya niat untuk berbagi gitu, dan pasti banyak lah udah tergerak untuk melakukan ini. Ya, semoga aja lebih banyak lagi supaya banyak orang yang lebih terbantu. Kalau kita memang ya kadang yang ketemu di jalan atau misalnya yang memang kita kenal dari orang-orang sekitar yang kerja, bun ada yang ini kasihan bun ada yang begini, ada yang begitu gitu. Jadi ya itu sih, itu aja. Beralih dari kisah menyedihkan putra mantan anak asuh dari Ashanti, kisah selanjutnya datang dari cerita Shandy Aulia yang dulu pernah memberikan somasi kepada perawat yang bekerja di puskesmas asal Manado bernama Laura Aprilia. Namun kini cerita tersebut berbalik. Kini Laura Aprilia yang sudah tiba di Jakarta pada hari Rabu 25 Agustus memberikan pernyataan mengejutkan dan tidak main-main. Dirinya berangkat dari Manado ke Jakarta untuk segera melaporkan Shandy Aulia ke Polda Metro Jaya.
Selain itu, Laura pun menjelaskan kronologisnya saat memberikan komentar di akun Instagram Shandy Aulia. Berikut penuturannya. Saya berkomentar satu kali tanggal 20 Juni 2021, tetapi komentar itu disebabkan oleh adanya postingan-postingan yang sudah terjadi berkali-kali dimulai dari tahun lalu. Tahun lalu sebenarnya saya sudah memberikan DM, direct message, untuk jangan kayak gitulah, kan gitu ya. Kita ini, Mbak Sandi ini public figure yang kalau bikin seperti itu yang melihat belum tentu semuanya orang berpendidikan, belum tentu semuanya orang berpengalaman. Jadi bisa saja ditiru sehingga bisa mengakibatkan hal-hal buruk. Karena pemerintah kan sekarang sedang mencanangkan betul-betul ya stunting untuk selesai, untuk turun 10-14% di tahun 2024. Ya kan? Dengan apa pemerintah upayanya menurunkan ini? Buatlah upaya untuk pertama itu adalah ASI eksklusif 6 bulan, dan itu dibuat dengan sampai 3 peraturan, 1 undang-undang. Tadi tahun berapa Bang? Tahun 2009. Iya, tahu ya, aku lupa. Lalu tahun 2012 PP Peraturan Pemerintah nomor 33, lalu dituangkan lagi dalam Permenkes tahun 2014 nomor 15. Jadi sangat penting ya ASI eksklusif 6 bulan ini untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Jadi kalau ada kita ini upayanya Mas, istilahnya tanpa ada influencer yang mempengaruhi aja udah cukup sulit. Ya contohnya, Bu, Ibu ASI eksklusif enggak? Enggak. Kenapa? Males aja. Itu untuk meyakinkan dia supaya ASI eksklusif itu susah Mas. Nah ditambah lagi misalnya dengan mereka menonton atau melihat di IG idolanya yang tidak melakukan itu, tentu upaya kami pun akan lebih susah gitu kan. Jadi itulah yang membuat saya malam itu, karena sepertinya kok nggak berhenti gitu loh, upaya si artis ini untuk dia atasnamakan edukasi kan gitu kan, dia bilangnya ingin mengedukasi. Kok begitu? Latar belakangnya apa sih ingin mengedukasi kesehatan, ya kan? Apakah Anda lulusan kesehatan? Apakah Anda bekerja di sarana kesehatan? Atau paling minimal, apakah Anda kader kesehatan yang sudah dilatih oleh pemerintah? Kalau di Posyandu itu Mas, di puskesmas itu ada kader yang merupakan ibu rumah tangga biasa, dilatih oleh pemerintah untuk membantu puskesmas menemukan misalnya gizi buruk. Nanti mereka lah yang mengantar ke puskesmas gitu kan. Jadi itulah yang memang ditambah lagi pernah ada postingan Mas yang seolah-olah kalau menurut saya ya membuat saya agak terluka. Karena saya ini kan sering turun posyandu dengan teman-teman saya yang memang petugas gizi, petugas ibu dan anak. Saya kan melihat juga upaya mereka itu sangat keras. Lalu tiba-tiba kalau kader-kader itu juga Mas dituntut memang agak sedikit ngomel sama ibu-ibu yang ngeyel misalnya kan. Lalu tiba-tiba ada ajakan seperti mempengaruhi untuk melawan petugas. Misalnya bilang aja sama petugasnya, kamu bantu juga dong jaga anak saya. Itu gimana? Kalau itu terjadi benar-benar masyarakat mengatakan hal seperti itu ke kami, bagaimana? Ketika kami memberikan penyuluhan atau memberikan masukan, Bu, anak ibu begini loh, begini. Bantu dong jaga anak saya. Loh gimana ya kan? Itulah yang waktu itu membuat saya memang berkomentar cukup pedas, memang saya akui. Ada beberapa pasal khusus yang saya siapkan, saya LP-kan. Ya. Begitu saya katakan
besok di Polda, siap-siap ya. Kita akan minta orang ini dijerat ya. Kami minta orang ini tidak diperlakukan istimewa, tangkap ya, karena di gelap-gelap saja orang melakukan itu ya, di lorong-lorong yang gelap ditangkap, dicari, ditangkap oleh polisi. Ini ngendorse loh ya, hati-hati. Saya di sini nggak ngancam-ngancam, saya bilang begini, apa yang kau buat ya harus kau terima. Konsekuensinya adalah ibu ini, klien saya dirugikan luar biasa ya. Harusnya ketika orang datang sampai jauh-jauhan, nginep di hotel seperti itu, tidak diantar, kalian harusnya berpikir dewasa lah. Coba, tidak memanusiakan orang, kan penyiksaan tuh, penantaran tuh ya. Jadi wajar lah, semut juga kalau diinjak, gajah dilawan. Jadi kalau satu orang pun ya disomasi 15 lawyer bisa melawan enggak? Bisa, sama kayak semut ya. Kebetulan ketemunya kayak kita, spesialis ITE. Siap-siap kau ya. Itu aja dari kami. Terima kasih Bang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.